Terima kasih Bapak. Kami duduk diam, siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita langsung saja. Kita buka Alkitab kita. Dan saya akan membacakannya buat saudara. Dari Efesus pasal 3 ayat 18. Dari Efesus pasal 3 ayat 18. Ya, saya akan baca buat saudara. Mari buka Alkitab saudara dan juga handphone saudara. Atau kalau saudara tidak punya kedua-duanya, barangkali saudara ada di jalan, saudara dengarkan biar saya yang akan membacakannya buat saudara. Sekali lagi Efesus 3:18, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sekali lagi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dengan kata lain, Efesus ini memohon kepada setiap orang-orang yang percaya. Dengan kata lain, Efesus ini meminta kepada setiap orang Kristen agar kita punya hidup, agar kita punya gaya hidup sama seperti Yesus hidup, saudaraku. Haleluya. Ya, kita tahu betapa luar biasanya kehidupan Tuhan Yesus dalam perbuatannya, saudaraku, dan diukurkan di sini betapa lebarnya, panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, saya mau bilang saudara, setiap orang-orang yang mengaku bahwa dirinya pengikut Yesus, setiap orang-orang yang mengaku bahwa dirinya Kristen, setiap orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah orang-orang yang selalu pergi ke gereja, dia hidup harus sama seperti Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Ya, setiap perbuatan kita itu harus mencerminkan bagaimana perbuatan Tuhan Yesus ketika dia melayani 2000 tahun lalu, saudaraku. Sebab Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, apa saja yang sudah Yesus kerjakan itu semuanya mempraktekkan perbuatan kasih, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau kita mengaku-ngaku bahwa kita ini adalah orang Kristen, kita harus juga berperilaku, punya gaya hidup penuh kasih sama seperti Tuhan Yesus melakukannya untuk kita, saudaraku. Haleluya. Jangan kita orang lain tahu bahwa kita itu orang Kristen, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan sedikit pun kehidupan kita seperti orang Kristen yang sebenarnya. Jangan orang-orang lihat bahwa kita itu masuk ke gereja, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan seperti Tuhan Yesus melayani ketika 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Haleluya, haleluya. Nah, pada saat ini saudara, saya akan kasih judul khotbah daripada firman Tuhan pada saat ini yang saudara dengar adalah dimensi yang baru, atau bahasa Inggrisnya itu new dimension, saudaraku. Haleluya. Nah, saya mau katakan begini, saudaraku. Saya percaya semua kita orang Kristen dimanapun saudara berada saat ini, ketika saya menyampaikan bahwa kita akan dibawa Tuhan kepada dimensi yang baru, saya percaya semuanya kita kepingin saudara masuk dan menikmati dimensi yang baru. Tapi pertanyaannya, saudaraku, jangan pernah bermimpi masuk ke dalam dimensi yang baru. Jangan pernah saudara bermimpi menikmati dimensi yang baru, sementara dimensi yang lama saudara belum pernah nikmati. Ya, kata dinikmati itu dikerjakan, saudaraku. Kata dinikmati itu dilakukan. Jadi jangan pernah saudara berharap masuk dalam dimensi yang baru kalau dimensi yang lama saudara tidak lakukan. Kalau dimensi yang lama saudara tidak pernah menikmati. Kalau dimensi yang lama saudara tidak pernah kerjakan, saudaraku. Nah, saya mau bilang saudaraku, pada saat ini Tuhan akan membawa kita ke dalam sebuah dimensi yang saudara, bahkan semua orang-orang kudus akan berlomba-lomba masuk ke dalamnya, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya tadi teladan Yesus ini menjadi standar buat kita, menjadi ukuran buat kita, menjadi blueprint buat kita, agar kita dapat mengerjakannya setiap hari dimanapun kita berada, sehingga hidup kita ini jadi berkat, saudaraku.
Dan bukan hanya jadi berkat, tetapi hidup kita ini akan dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke dalam dimensi yang baru. Nah, waktu saya mengajak saudara bicara tentang dimensi yang baru, saudara mungkin sedikit agak bingung, dimensi yang baru itu seperti apa, Pak Daud? Dimensi yang lama seperti apa? Saya ilustrasikan seperti ini, saudaraku. Saya ilustrasikan seperti ini. Saudara tahu apa yang namanya makanan enak ya dari Minahasa? Saudara pernah tahu? Itu namanya klapertat, saudaraku, ya. Nah, saya sebut saja makanan ini klapertat. Konon katanya klapertat ini sebenarnya asalnya dari negeri Belanda, saudaraku. Karena bangsa Belanda ini masuk ke Minahasa dan membawa kebiasaan mereka, gaya hidup mereka, termasuk salah satunya jenis makanannya, saudara. Akhirnya sampai hari ini klapertat itu sangat terkenal di Minahasa atau di Manado, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, saudara nggak akan mungkin bisa pernah tahu ya ada jenis klapertat yang sangat enak. Saudara tidak akan pernah tahu ada yang namanya klapertat yang benar-benar klapertat yang lain daripada yang lain kalau saudara belum pernah menikmati atau makan klapertat pada umumnya, saudaraku. Haleluya. Ya, saya mau katakan bahwa klapertat ini makanan sekarang ini sudah umum, saudaraku. Bahkan di restoran itu banyak disajikan sebagai makanan penutup, ya. Nah, tapi saya mau katakan, saudaraku, saudara nggak akan bisa tahu dan bisa menikmati klapertat dalam dimensi yang baru jikalau saudara tidak terbiasa atau jikalau saudara tidak pernah makan klapertat. Haleluya. Coba tanya kiri kanan saudara atau tanya dirimu sendiri, saudara pernah makan klapertat nggak? Ya, klapertat itu bentuknya, saudara, itu sedikit agak lembek, ya. Itu selalu ditaruh di dalam mangkuk, di dalamnya itu selalu ada potongan-potongan kelapa muda dan juga susu, ya, ada aroma rasa rumnya dan ada kismis di dalam, ya. Itu biasanya ciri khas orang Belanda, kismis, saudaraku. Dan rasanya manis, itu dicampur dengan susu. Nah, saudara nggak akan pernah tahu jikalau saudara diberi kesempatan untuk menikmati klapertat yang benar-benar paling enak di seluruh dunia kalau saudara belum pernah menikmati klapertat pada dasarnya dan pada umumnya, saudaraku. Haleluya. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, saudara tidak akan bisa mengerti dimensi yang baru, saudara tidak akan tahu dimensi yang baru, saudara tidak akan terkejut dengan dimensi yang baru kalau dimensi yang lama saudara belum lulus, kalau dimensi yang lama saudara belum pernah kerjakan atau saudara belum menikmati, saudaraku. Haleluya. Ya. Nah, saudara, bicara tentang dimensi, itu bicara tentang ukuran. Tadi di Efesus 3:18 ini dikatakan bahwa kita harus belajar seperti Yesus hidup, ya, betapa lebarnya kasihnya, betapa panjangnya kesabarannya, betapa tingginya anugerah dan kebaikannya, betapa dalam kasih pengampunannya, dan kita harus belajar seperti Tuhan Yesus melakukannya, saudaraku. Haleluya, haleluya. Baru kita bisa nanti hidup dan menikmati, oh ternyata selama ini di dimensi yang lama saya sudah lulus. Begitu Tuhan bawa kita ke dalam dimensi yang baru, kita baru tahu dan kita bisa merasa kaget. Wih, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Amazing benar-benar Tuhan itu. Kita nggak rugi, kita nggak percuma melakukan. Bahkan selama ini kita hidup dalam dimensi yang lama yang sudah kita kerjakan. Kenapa, saudara? Waktu Tuhan izinkan kita menikmati dimensi yang baru, kita baru tahu dan kita baru bisa mengerti apa itu yang namanya ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena engkau sudah belajar melakukan dimensi lama dengan baik dan dengan penuh dengan kesabaran, ketekunan, dan juga penuh dengan kerja keras, saudaraku. Haleluya, haleluya. Praise the Lord.
Praise the Lord, ya. Jadi saudara, saya mau mengajak kita agar kita bisa menikmati dimensi baru tatkala kita sudah lulus dalam dimensi yang lama, saudaraku, ya. Jadi bicara dimensi ini selalu ada ukuran, ada standar, dan selalu bisa dihitung berapa luasnya, saudaraku, dan bisa dilihat dan bisa dirasakan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saudaraku, saya ingin mengajak saudara berbicara atau membahas tentang dimensi. Ya, dimensi itu ada 3, saudaraku, ya. Dimensi ada 3, tetapi sekalipun terakhir ini katanya ada 4 dimensi, itu sudah berbicara tentang sesuatu yang berbau bayangan atau gambaran atau ilustrasi secara elektronik atau IT, saudaraku, ya. Nah, jadi pada umumnya itu ada 3 dimensi, ya. Yang pertama itu disebut dimensi 1, yang kedua itu dimensi 2, dan yang ketiga itu adalah dimensi 3. Ya, atau bisa dibalik 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, saudaraku. Nah, saya mau ajak saudara biar kita lebih jauh lagi mengetahui apa itu sebenarnya dimensi, dan kita bisa mengenali diri kita, apakah kita sudah mengerjakan dimensi atau apakah kita memang sama sekali kita tidak punya ukuran, saudaraku. Dan saya mau ngajak, jangan kita jadi orang Kristen, kita tidak punya ruang, kita tidak punya ukuran, kita tidak punya lebar, kita tidak punya panjang, kita tidak punya tinggi, dan kita tidak punya dalam. Kita hanya menjadi satu pajangan saja, saudaraku. Haleluya. Nah, yang pertama itu dimensi 1. Dimensi 1 itu saya kasih contoh, saudara, itu seperti foto, ya. Foto, ya. Jadi foto ini jikalau saudara sedang selfie, ya, zaman sekarang ini pakai HP, saudara selfie atau foto di depan sebuah gedung, ya, di depan sebuah pemandangan yang luas, saudaraku. Orang bisa lihat gambar itu. Orang bisa lihat gambar itu, tetapi dari depan saudara itu ada gambar saudara, ada gedung, tetapi orang hanya bisa lihat, tetapi waktu diraba, dipegang, saudaraku, itu enggak berbentuk. Sekalipun gedungnya tinggi atau gedungnya besar, saudara, atau sebuah gunung, ya, yang begitu indah, atau di belakangnya ada gambar laut, gitu, ya, ada gelombang. Tapi waktu orang lihat foto itu, saudaraku, itu waktu diraba, dia rata saja, saudaraku, dia rata dan nggak bisa disentuh. Nah, ini dimensi 1. Nah, banyak orang Kristen, ya, saya mau katakan banyak orang Kristen hidup menjadi Kristen dimensi 1. Kalau ditanya, kamu agama apa? Kristen? Iya. Tapi kalau ditanya lagi, kamu ke gereja setiap minggu, ke gereja enggak? Saudara nggak bisa jawab, saudaraku. Ya, secara identitas di KTP atau di akte lahir atau dimanapun itu identitas saudara, kalau saudara ditanya sama orang untuk mengisi sebuah aplikasi, saudara tulis agamanya Kristen, tapi saudara nggak pernah ke gereja, saudara nggak pernah berdoa, saudara nggak pernah baca firman, apalagi buka Alkitab. Yang lebih herannya lagi, saudara punya Alkitab, umurnya sudah hampir 20 tahun, tapi rapinya bukan main, saudaraku, bersihnya bukan main, paling di atasnya doang yang berdebu yang perlu dilap. Kalau dibuka satu-satu itu lembarannya, saudaraku, itu bersihnya bukan main. Nah, ini ciri-ciri Kristen dimensi 1, saudaraku, ya. Agamanya Kristen, tapi perbuatannya, bahkan tanggung jawabnya itu tidak menunjukkan bahwa dia itu orang Kristen. Saya mau bilang ini namanya Kristen foto atau Kristen KTP, saudaraku. Ya. Saudara menjadi orang Kristen, tetapi nggak punya bentuk, begitu loh. Saudara nggak bisa diraba sama orang. Saudara hanya pajangan saja. Nah, orang yang seperti ini, saya mau pastikan dia tidak akan bisa menikmati dimensi baru. Kenapa? Karena di dimensi yang lama saja, panjang, lebar, tinggi, dan dalam itu dimensi yang lama, dia tidak kerjakan, saudaraku. Bagaimana saudara mau menikmati dimensi yang baru?
Haleluya. Saya berharap ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara segera berubah dan buat hidupmu sesuai dengan identitasmu, saudaraku. Lakukan tanggung jawabmu sebagai orang Kristen sesuai dengan agamamu, saudaraku. Ya, saudara punya buku Alkitab, saudara punya Alkitab, saudara itu harus saudara baca. Dan nafas kehidupan orang Kristen itu berdoa, dan saudara harus berdoa, baik bangun pagi atau mau makan atau mau tidur atau mau pergi atau melakukan aktivitas apapun, itu saudara harus kerjakan, saudaraku. Jangan jadi orang Kristen tapi saudara tidak melakukan sama sekali. Betapa malangnya hidupmu, saudaraku. Haleluya. Ya. Nah, yang kedua, saudaraku, itu Kristen dua dimensi. Nah, Kristen dua dimensi ini nggak jauh beda dengan foto tadi, saudaraku. Tetapi ini lebih maju sedikit. Ya, dia berupa gambar, tetapi ukiran. Ya, dia berupa gambar, tapi ukiran. Saudara pernah lihat kan? Ada satu media itu ukiran, saudaraku, seperti kursi gitu ya, atau lukisan yang diukir, itu lukisan dua dimensi. Permukaannya waktu disentuh, waktu dipegang itu berbentuk, saudaraku. Kalau dia gambar seorang manusia, itu hidungnya, telinganya masih bisa diraba, saudaraku ya. Semua anggota tubuhnya masih bisa dirasakan. Oh, ini kaki, ini tangan, ini hidung, ini telinga, masih, saudaraku. Tapi itu hanya dari depan, tapi di belakangnya tidak berbentuk, saudaraku, karena dia dua dimensi. Nah, saya mau bilang ini gambaran orang Kristen ya. Secara penampilan, identitas sudah jelas dia Kristen, saudaraku. Penampilan, kalau ditanya ke gereja, dia ke gereja, saudaraku ya. Kalau dia ditanya berdoa, dia berdoa. Kalau dia ditanya baca firman, dia lebih baik sedikit daripada orang Kristen yang satu dimensi. Tapi kekurangannya, masalahnya adalah, saudaraku, semua aktivitas gereja, semua aktivitas ibadah dia kerjakan, tapi perbuatannya tidak ada. Saya mau katakan, saudaraku, kasih itu bukanlah kasih kalau tidak disertai dengan perbuatan. Ya. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita mau menunjukkan kasih kita, mau menunjukkan iman kita kepada orang lain atau kepada sesama atau kepada keluarga, saudaraku, itu tidak bisa hanya di mulut. Kita harus bertindak, kita harus berbuat sesuatu, baru saudara bisa mengatakan bahwa itu adalah kasih. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen yang hanya bisa diraba di depan, tapi di belakang tidak, orang nggak bisa menikmati hidupmu menjadi orang Kristen, saudaraku. Banyak orang-orang Kristen rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman, tetapi orang-orang di sekelilingnya tidak bisa menikmati hidupnya, saudaraku. Haleluya. Saudara ngerti maksud saya? Ya, keluargamu ngakuin kamu rajin ke gereja, tapi perbuatanmu, ucapanmu, tutur katamu, gaya hidupmu nggak ada bedanya dengan orang luar, saudaraku, dengan dunia sana, nggak ada bedanya. Ya, kasar ngomongannya, kadang-kadang nama-nama yang ada di kebun binatang disebut, saudaraku. Kalau lagi kesal, ya barang-barang dibanting, ya kan. Kadang-kadang kalau sudah emosi, tangan sudah mulai lepas begitu ya, apa pukul orang atau tampar orang, atau mulutnya sudah mulai maki-maki, bahkan jelek-jelekin orang, saudaraku. Nah, saya mau bilang yang orang model seperti ini nggak akan mungkin bisa menikmati dimensi yang baru, karena di dimensi yang lama dia belum menikmati, saudaraku. Dia belum lulus dalam perbuatannya, saudaraku. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, sekali lagi saya ulang, kata dimensi itu harus ada punya ukuran, punya standar, saudaraku. Jadi orang Kristen ini harus bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Amin, saudaraku. Nah, kemudian yang ketiga, ini dimensi yang ketiga, saudaraku. Dimensi yang ketiga ini bukan hanya dari depan saja saudara bisa sentuh, tapi dari belakangnya pun dia berbentuk. Dari sampingnya juga dia bisa dijamah, atasnya pun juga bisa, saudaraku. Nah, inilah orang-orang Kristen yang akan
kalau dia diberi kesempatan masuk ke dalam dimensi yang baru, dia akan merasa bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena di dimensi yang lama, ketika dia hidup, dia sudah puas melakukannya, dia sudah puas bertindak, dia sudah mempraktekkan semuanya. Bukan hanya identitasnya saja Kristen, bukan hanya gaya ibadahnya, aktivitasnya, rutinitasnya, bahkan praktek ibadahnya saja Kristen. Dia baca Alkitab setiap hari, dia berdoa saudara, tetapi jauh lebih daripada itu, apa yang firman Tuhan katakan, dia kerjakan saudaraku. Haleluya. Dia buktikan saudara, ya. Tidak seperti orang Kristen yang di dimensi yang kedua tadi saudaraku, baca firman iya, tetapi ketika hatinya, ketika orang menyakiti dia, oh firman Tuhan berkata engkau harus mengampuni, tapi buat dia nggak bisa mengampuni saudaraku. Tidak bisa mengampuni, ya. Jadi selalu ada marah, benci, dendam, dan kepahitan saudaraku. Tetapi orang yang di dimensi ketiga tadi, dia baca firman, ya, dia berdoa setiap hari, dia selalu memuji Tuhan. Dan ketika orang-orang di sampingnya membuat dia tidak senang atau berperilaku, atau orang-orang yang di sekitarnya menyakiti dia atau menyinggung dia atau membuat dia kecewa saudaraku, orang yang Kristen yang hidup dalam dimensi yang ketiga itu selalu mengucap syukur, bahkan bisa berbelas kasihan dan mengampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti Yesus berkata di kayu salib ketika 2000 tahun yang lalu dia akan disalibkan saudaraku. Bahkan firman Tuhan juga berkata, jikalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Jadi orang Kristen yang hidup dalam 3 dimensi saudaraku, apa yang firman Tuhan katakan, itu dia kerjakan dan dia tidak bisa pungkiri saudaraku. Haleluya. Hendaklah engkau mengasihi sesamamu, dia juga harus melakukannya. Jadi bukan hanya sekedar bisa dilihat, dan bukan hanya sekedar bisa dipandang saudaraku, tapi hidupnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Ini yang namanya saudara orang Kristen yang sudah menikmati dimensi lama saudaraku. Itu sebabnya ketika nanti dimensi baru Tuhan izinkan di dalam hidupnya, dia baru tahu bahwa selama ini apa yang dia kerjakan, saudaraku, ketika masuk ke dalam dimensi yang baru, dia mulai mengerti, oh thank you Lord, terima kasih Jesus, terima kasih Tuhan, engkau memberikan Bapak kehidupan yang luar biasa dalam hidup saya. Kenapa? Karena di masa lalunya saudaraku, ketika di dalam hidup dimensi yang lama, dia sudah lulus dan dia sudah lakukan dan dia sudah puas di situ saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam satu ayat lagi saudara, ya. Haleluya. Ini perintah Tuhan saudaraku, ya. Ini perintah Tuhan, ya. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus lakukan tadi, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Kita juga harus belajar sama seperti Kristus hidup. Itu sebabnya tadi saya berdoa bahwa kita ini mohon Tuhan jadikan menjadi suratan terbuka dimanapun kita berada, agar kita jadi berkat dimanapun kita tinggal dan nama Tuhan dimuliakan. Jangan kita jadi orang Kristen tapi Tuhan selalu dihujat. Jangan kita menjadi orang Kristen tapi Tuhan yang dimaki-maki. Jangan kita menjadi orang Kristen tapi Tuhan itu dianggap sampah saudara, karena perbuatanmu, karena sikapmu, karena gaya hidupmu. Cerminan Kristus tidak ada di dalam engkau. Dan ketika engkau dengar firman Tuhan ini, saya berdoa saudaraku, mari engkau buka hatimu, rubah saudara, dan bertobatlah agar engkau diperkenankan Tuhan masuk ke dalam dimensi yang baru, sehingga hidupmu penuh dengan kebahagiaan, damai, sejahtera, dan penuh dengan ucapan syukur saudaraku. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 22 ayat 37 sampai 39, ya. Matius 27 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama
dan yang pertama, ya. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, saudaraku, ya, tidak dibedakan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya mau katakan begini, saudaraku, ya. Saudara nggak akan bisa mencoba mengasihi sesamamu manusia kalau engkau tidak lebih dulu harus benar-benar mengasihi Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang pertama, ya. Jadi yang kedua tidak akan bisa saudara kerjakan kalau yang pertama saudara tidak menghidupinya dan saudara tidak punya gaya hidup seperti di firman Tuhan di ayat 37 ini berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, engkau menjadi orang Kristen, engkau benar-benar membaca firman Tuhan, engkau punya hubungan dengan Tuhan, saudara harus benar-benar mengasihi Tuhan Allahmu, saudaraku. Dalam segala perbuatanmu, dalam segala perkataanmu, dalam segala tingkah lakumu, saudara harus mengasihi Tuhan. Jadi saya percaya, saudaraku, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara takut berbuat dosa. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, saudara takut maki-maki orang. Saudara nggak berani untuk nyumpahin orang. Saudara nggak berani curi barang orang. Saudara nggak berani mengambil yang bukan punyamu. Saudara nggak berani nyakiti perasaan orang, saudaraku. Kenapa? Karena saudara takut kepada Tuhan, karena saudara mengasihi Tuhan, saudaraku. Jangan berkata engkau orang Kristen tapi omonganmu selalu membuat orang lain sakit hati, saudaraku. Jangan engkau ngaku-ngaku jadi orang Kristen tapi perbuatanmu selalu membuat orang lain marah, sebel, bahkan benar-benar memaki-maki bukan hanya dirimu tetapi juga agamamu, bahkan engkau tidak menjadi contoh dan teladan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Yang pertama, saudara harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Saudara nggak akan bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Karena saudara harus tahu bahwa ketika engkau punya hubungan baik dengan Tuhan, engkau sudah diterima Tuhan dan diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah mengampuni engkau, engkau bisa mengampuni orang lain. Kalau Tuhan sudah menebus dosamu, engkau bisa menebus bahkan mengampuni dosa orang lain. Haleluya. Siapapun yang mengecewakan engkau, kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan dan Tuhan yang seharusnya kecewa dengan engkau dan Tuhan sudah menerima engkau sebagai anaknya, engkau bisa melepaskan pengampunan kepada siapapun, apakah kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu. Saudaraku, ketika engkau benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, saya percaya engkau bisa melakukannya dan lulus dalam dimensi ini, saudaraku. Praise the Lord. Haleluya. Nah, kemudian saudara, saya akan teruskan ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudaraku. Nah, bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi orang lain? Bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi sesamamu manusia kalau engkau sendiri belum mengasihi dirimu sendiri, saudaraku? Banyak orang nggak bisa melakukan mengasihi sesama. Kenapa? Karena dia belum mengasihi dirinya sendiri, belum memuaskan hidupnya sendiri, belum membuat dirinya ini puas dengan yang namanya perbuatanmu, dengan ucapan syukurmu tentang apa yang Tuhan kasih kepadamu, dan hidupmu belum pernah engkau kasihi, saudaraku. Haleluya. Kalau engkau mengasihi dirimu sendiri, engkau tidak mencelakakan dirimu, saudaraku. Engkau tidak akan mencoba minuman keras kalau engkau mengasihi dirimu sendiri. Engkau tidak akan mengambil atau memakan obat-obat terlarang atau narkoba kalau engkau mengasihi dirimu sendiri. Engkau tidak akan pernah, saudaraku, mencuri, mengambil barang orang, merampas, bahkan membunuh orang, saudaraku. Nggak akan mungkin, saudaraku, kalau engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebab apa yang kau perbuat itu akan kembali kepadamu. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Nah, saudaraku, ayat ini, ayat 39 ini sebuah standar yang setiap orang Kristen harus tahu, saudaraku. Ya,
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudaraku. Jadi kalau saudara sudah, kalau istilahnya saya katakan memanjakan hidupmu, saya percaya saudara bisa memanjakan orang lain. Kalau saudara sudah mengasihi dirimu, saudara rawat dirimu, saudaraku. Haleluya. Saudara tidak ajak dia begadang, saudara bawa tubuhmu ini istirahat yang cukup, saudara kasih suplemen makanan dan vitamin yang bagus buat tubuhmu, saudaraku, agar tubuhmu itu sehat kuat, agar engkau bekerja dengan semangat, ya kan? Engkau taruh di dalam hatimu itu pikiran yang tenang, damai, sejahtera dan sukacita, agar engkau sepanjang hari hidupmu berbahagia, saudaraku. Nah, kalau saudara sudah puaskan itu dari dalam dirimu, di dalam hidupmu, saya percaya engkau akan bisa menyenangkan hati orang lain. Saya percaya kalau saudara sudah dipenuhi dengan vitamin, dengan makanan yang bergizi, dengan makanan yang enak, saudaraku, saudara benar-benar mengasihi dirimu sendiri, saudara akan dengan mudahnya, saudaraku, memberi makanan yang enak kepada orang lain. Tapi masalahnya, saudaraku, banyak orang salah dan keliru di ayat 39 ini. Bukan mengasihi diri sendiri, bukan, saudaraku, tapi yang manusia kerjakan, yang orang Kristen kerjakan terbalik, saudaraku. Dikatakan di sini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri dulu. Itu yang benar. Tapi yang salah adalah kita selalu mengasihani diri kita sendiri, saudaraku. Haleluya. Saya mau bilang kalau engkau orangnya, saudaraku, yang selalu mengasihani diri sendiri, engkau orang yang paling malang, saudaraku, di dalam dunia ini. Haleluya. Dalam segala hal engkau selalu berpikir, engkau selalu mengasihani, bukan mengasihi lo ya, mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri itu selalu cenderung ada rasa takut. Itu selalu cenderung ada rasa khawatir. Dengan kata lain, orang yang mengasihani diri sendiri itu selalu dikuasai oleh roh pelit, saudaraku. Haleluya. Dia nggak akan bisa berbagi dengan orang lain, nggak bisa, karena dia akan berpikir, buat aku nanti bagaimana? Nanti aku takut susah, nanti aku takut miskin, nanti aku takut nggak bisa makanan, nanti aku takut dan aku takut dan aku takut, ada khawatir, ada takut, dan akhirnya dia pelit, saudaraku. Yang harusnya dia mulai berbagi kepada saudaranya, dia harusnya berbagi kepada teman-temannya, dia harus berbagi kepada keluarganya. Akhirnya dia tahan, dia takut nanti dia kehabisan, dia khawatir nanti dia nggak punya, saudaraku. Nah, orang model seperti ini tidak akan bisa mengasihi sesamanya, karena dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Tetapi yang bisa adalah mengasihani dirinya sendiri, saudaraku. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Nah, saudara, mari kita lulus dalam hal ini, saudara. Mari kita lulus, ya. Jadi orang yang sudah puas, orang yang sudah benar-benar lulus mengasihi dirinya sendiri, saya percaya dia tidak akan sulit untuk membantu orang, saudaraku. Kenapa? Karena dia sudah cukup puas kok. Contoh, saudara, ya, contoh nih. Saya udah sering makan makanan enak. Ya, saya selalu kalau ada berkat, saya selalu mengajak badan saya refreshing, mengajak badan saya, tubuh saya ini menikmati berkat Tuhan, gitu ya. Lalu saya makan di sebuah restoran, saya pilih menu yang terbaik. Nah, karena saya udah sering makan di situ, saudaraku, di tempat lain saya nggak akan jadi orang yang serakah lagi, karena saya udah pernah makan itu. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, kalau saya udah sering mengasihi diri saya sendiri, saudaraku, saya bahkan rindu. Saya kadang-kadang ada rasa kangen di pikiran saya. Nanti kapan-kapan, sometimes, saudara, aku ajak teman-temanku ke sini, biar mereka juga bisa menikmati, barangkali mereka belum pernah makan di tempat ini. Dan saya bayarin, saudaraku. Saya bayarin. Karena saya sudah tahu harganya berapa, kalau saya makan sendiri berapa, kemudian kalau makan 3 orang berapa, makan 5 orang berapa, never mind buat saya. Karena saya sudah tahu, saudaraku, makanannya enak, tidak malu-maluin. Kemudian kalau teman-teman saya makan, mereka akan
mengucap syukur kepada Tuhan karena saya bisa memberikan seperti apa yang saya nikmati, saya beri kepada mereka, saudaraku. Tapi yang lebih dahsyatnya lagi, kalau saya belajar memberi kepada orang lain, maka Tuhan juga akan memberikan sesuatu kepada saya, dan saya nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi kalau saudara belajar melepas dan belajar memberkati, belajar mengasihi orang lain, maka dari surga tidak berlama-lama, dan dari surga juga segera melepaskan berkat itu. Tapi kalau engkau mengikat berkat itu, menahan berkat itu, saudara, maka surga pun akan menahannya, dan engkau tidak akan mendapatkan yang namanya dimensi yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, saudaraku. Jadi mari kita belajar, puaskan. Mari kita belajar berlatih, saudaraku. Mahir. Mari kita belajar dan kita benar-benar melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Ya, kita harus punya ukuran. Orang-orang di sekitar kita bisa merasakan dimensinya hidup kekristenan kita, saudaraku. Kita ini menjadi Kristen benar-benar dari depan orang bisa rasakan, dari samping orang bisa nikmati, dari belakang orang bisa juga nikmati, saudaraku. Teman-teman di gereja mereka semuanya benar-benar mengakui, bahkan teman-teman di pekerjaan juga mereka merasakan, oh sungguh dia itu anak Tuhan, sungguh dia itu orang Kristen. Gak percuma dia beribadah, nggak percuma dia punya agama, nggak percuma dia rajin baca firman, nggak percuma dia sering berdoa. Kenapa? Sesuai perbuatannya, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara, jadi kalau kita belajar untuk mengasihi orang-orang, dan kita belajar melakukan, bahkan belajar melepaskan berkat-berkat, karena kita sudah lebih dulu mengasihi diri kita sendiri, saudaraku. Saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan atau miskin atau kelaparan, saudaraku. Haleluya. Tetapi beda dengan orang yang dimensi kedua tadi, saudaraku, ya. Jadi orang Kristen ke gereja tetapi penuh dengan yang namanya ketakutan, penuh dengan yang namanya kecemasan, penuh dengan yang namanya kekhawatiran, saudaraku. Saya mau bilang, sekalipun orang Kristen model seperti ini punya mobil, dia nggak bisa nikmati, saudara. Kenapa? Karena kalau dia punya mobil baru sekalipun, mobil mahal sekalipun, kalau ada orang, saudaraku, yang mungkin sedang berjalan kaki, dia nggak akan ajak orang itu untuk naik mobilnya, untuk antar ke rumahnya. Kenapa? Takut kotor, saudaraku. Ada banyak orang Kristen kaya seperti ini, tapi miskinnya bukan main. Kenapa? Karena dia belum bisa mengasihi dirinya sendiri. Dia belum pernah merasakan itu. Seharusnya dia berpikir, kasihan ibu ini, kasihan bapak ini ya, pulang dari mana dia ini, rumahnya masih jauh dan dia jalan kaki. Sebaiknya kita buka mobil kita kasih tumpangan, saudaraku. Haleluya. Tetapi orang Kristen yang dua dimensi, satu dimensi, saudaraku, boro-boro saudaraku buka pintu, bahkan nyautin pun tidak, saudaraku. Kenapa? Yang pertama di pikirannya, nanti mobil ini kotor. Dan yang kedua, kalau sudah kotor, nanti cuci mobil, ngeluarin duit lagi, saudaraku. Dan ketiga, bahan bakar habis, rumah kita dengan rumah dia itu agak bersimpangan. Nanti kalau kita hantar, kita rugi waktu dan segala-galanya. Nah, itu orang yang mengasihani dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang mengasihi dirinya sendiri, dia sangat percaya apa saja yang dia kerjakan buat orang lain, Tuhan akan berbuat buat dia, saudaraku. Sehingga dia betul-betul mengalami berkat Tuhan, dan dia tidak akan mengalami masa-masa kekeringan, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar, saudaraku, untuk lulus dalam dimensi yang ketiga. Ya, perbuatan kita, sikap kita, dan semua gaya hidup kita, ya, perkataan kita, semua perbuatan kita, bahkan semua apa yang kita miliki, saudaraku, kalau kita sudah menikmatinya, kalau kita sudah benar-benar diberkati oleh Tuhan, mari izinkan semuanya itu untuk dinikmati, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya dimensi yang baru itu akan menjadi bagian saudara ketika saudara diberikan izin, bahkan dikasih kesempatan untuk masuk dalam dimensi yang baru. Saudara baru bisa merasa terheran-heran dan
terkaget-kaget dengan Tuhan karena apa yang saudara kerjakan selama ini, dan saudara sudah melakukannya dengan benar. Saudara baru tahu dimensi yang baru itu seperti apa, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Terima kasih, haleluya. Saudara, jikalau saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, mari saudara angkat tanganmu, saya berdoa, saudaraku. Haleluya. Biar firman Tuhan ini mengubahkan hati dan pikiranmu, sehingga engkau akan masuk bukan menjadi Kristen dimensi 1 dan bukan menjadi Kristen dimensi 2, tetapi menjadi Kristen dimensi 3 yang bisa disentuh, diraba, dan dinikmati oleh orang-orang. Saya percaya Tuhan masih beri kesempatan kepadamu untuk menikmati dimensi yang baru, sehingga berkat-berkat yang luar biasa itu yang saudara tidak pernah pikirkan, yang saudara tidak pernah rancangkan, itu Tuhan sediakan. Karena apa? Karena ketika engkau hidup dalam dimensi yang lama, engkau sudah lulus, saudaraku. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, Tuhan, mari engkau berkati, engkau jamah, Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu turun, Tuhan. Beri kesempatan bagi kami semuanya untuk menikmati berkat-berkat-Mu, Tuhan, dalam dimensi yang baru ini, Tuhan Yesus. Bapa, sekalipun kami masih ada di dalam dimensi yang lama, buat kami lulus, Tuhan, agar kami tidak menjadi orang yang egois, agar kami tidak menjadi orang yang takut, agar kami tidak menjadi orang yang khawatir, Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan mengembalikan segala sesuatu yang kami persembahkan, bahkan kami beri kepada orang-orang, Tuhan, sesuai dengan ukuran yang kami beri. Maka Allah akan membalaskannya dengan ukuran standarnya Allah, sehingga hidup kami akan menjadi orang-orang yang berlimpah, dan hidup kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa dan mengucap syukur, Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini menjadikan kami, Bapa, menjadi orang-orang yang menjadi suratan terbuka dimanapun kami berada. Semuanya untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara diberkati. Dan sebelum saya akhiri, saudara, pelayanan ini, saudaraku, jika engkau diberkati oleh Tuhan, jangan lupa saudara boleh mendukung pelayanan saya lewat online, lewat media YouTube ini, saudaraku. Saudara tekan tombol subscribe dan ada lonceng di sebelahnya, agar apabila saya nanti mengupload lagi video berikutnya, saudara akan lebih dulu yang pertama mendapatkan notifikasi, agar video saya yang berikutnya itu akan saudara tonton, saudaraku, dan saudara diberkati oleh Tuhan. Dan jikalau saudara diberkati, dan jikalau saudara memang dijamah oleh Tuhan lewat pernyataan firman Tuhan ini, saudara silahkan share, bagikan kepada semua teman-teman saudara, keluarga saudara, grup-grup saudara dimanapun mereka berada, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tetapi mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa like, saudara. Dan kalau saudara ada kesaksian hidup, kalau saudara ada pertanyaan, kalau saudara ada ingin menanyakan sesuatu kepada saya, tuliskan komen-komen di bawah, saudara. Dan jikalau saudara diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dan ada mujizat saudara alami ketika dengan firman Tuhan ini, ceritakan di komen di bawah ini, saudara, agar pelayanan ini semakin banyak menjadi berkat bagi orang-orang yang menontonnya. Dan saya rindu, saudaraku, lewat media YouTube ini, saudara, pelayanan ini akan dapat menjangkau semua jiwa-jiwa yang ada di bawah kolong langit ini. Karena demikian firman Tuhan memenuhi seluruh bumi, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan berkati dan sampai jumpa. Haleluya. Amin.